Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali membahas dongengan dari para habaib kaum muslimin. Dan yang kita bahas ini adalah seorang habib yang juara di dalam mendongeng dan gedabrus kaum muslimin ya. Dongengnya itu konyol-konyol dan membagongkan lah pokoknya kaum muslimin ya. Kata dia di dalam sebuah ceramahnya, bahwasanya amannya dunia ini tergantung amannya para habaib yang ada di Indonesia. Kalau sampai posisi habaib yang ada di Indonesia ini nggak aman, maka dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Kemudian ada lagi yang dikisahkan oleh dia. Katanya ada orang yang dikasih kabar oleh malaikat, yang katanya malaikat ini dapat perintah langsung dari Allah untuk memberikan kabar kepada seseorang bahwasanya orang tersebut masuk ke dalam daftar ahli neraka. Tapi ketika diberitahu, orang tersebut justru malah bahagia katanya kaum muslimin. Berbahagia katanya Allah masih ingat sama dia. Dan bangga namanya disebut oleh Allah sebagai ahli neraka. Dia bangga namanya disebut oleh Allah. Padahal disebut bahwasanya dia ahli neraka. Itu kan konyol namanya kaum muslimin. Ya, memang ini Habib sepertinya Habib yang juara di dalam mendongeng dan gedabrus. Dan kali ini ada lagi kaum muslimin kisah di dalam ceramahnya yang gak kalah gedabrusnya. Super konyol ya, kita simak videonya. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah juga disebutkan nih, karya Habib Abdul Haddad, satu orang soleh itu membuat raja cemburu. Nah kaum muslimin, perhatikan ya. Kisah ini diambil dari kitab Risalah Mu'awanah. Karya siapa? Katanya karya Habib Abdullah Al-Haddad. Cobalah kalau ceramah itu, mbok yang dibaca itu kitab-kitab ulama ahlus sunnah ya. Jangan kitab dongengan para habaib. Baca kitab sirah Nabi misalnya kan, sirah sahabat, atau bahas kitab-kitab karya ulama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Fathul Bari. Ini yang dibaca malah kisah dongengan Abdullah Al-Haddad. Dan siapa Abdullah Al-Haddad kaum muslimin? Silakan simak video yang sudah kita tampilkan ini ya. Yang muhibbinnya ketika mati kemudian ditanya sama malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, dijawab Habib Abdullah Al-Haddad. Pokoknya ditanya apapun oleh malaikat, jawabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian ruh Habib Abdullah Al-Haddad itu datang untuk menghadapi malaikat tersebut. Jadi muhibbinnya ini dibackingi sama Abdullah Al-Haddad. Luar biasa memang ya. Namanya juga dongengan kaum muslimin. Kalau dongengan ya begitulah. Ya pokoknya menembus nurul lah. Ya. Kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Karena orang soleh ini lebih dicintai masyarakat daripada raja. Jadi raja kalah populer sama ulama. Ya, satu ulama ini populernya mengalahkan raja. Masyarakat dari berbagai desa, kota, semua menguji ulama tadi. Akhirnya rajanya jengkel. Ulama tersebut ditangkap, jebloskan ke penjara. Kemudian raja membuat pengumuman bahwasanya akan diadakan pertandingan singa nomor 1 raja akan duel melawan ulama yang terkenal tersebut. Ya coba misalkan ini terjadi di negara kita. Ya ada orang, bukan penguasa ya, ada orang buat duel Habib Novel lawan singa. Penontonnya banyak enggak kira-kira? Mesti banyak Pak yang mau nonton Pak. Ya beneran ini. Ya kalau bisa bukan sekedar misal-misalan, ya cepet direalisasikan. Ya iki podo gak sabar, mesti pengen nonton Pak. Ya karena ya kita semua pengen lah melihat bukti kesaktian para habaib. Ya kan? Pasti banyak lah yang nonton, pasti banyak, ya kan? Kaum muslimin pasti setuju, ya. Segera melihat bukti kesaktian para habaib, ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Ya, duel di alun-alun gitu, terus pungut karcis gitu. Penontonnya kira-kira banyak enggak itu ya? Banyak ya? Penasaran enggak? Penasaran ya? Kira-kira dikemah-kemah enggak gitu ya? Tergantung tanya, itu kira-kira singanya NU bukan? Kalau singanya NU aman. Kalau singanya NU aman. Kalau singanya ndak NU ya wallahu a'lam. Tanya sama singa, kamu NU bukan? NU, pasti dia cinta sama Habibnya itu. Paling abah duduk bareng jilat-jilatan itu.
Di sini kami menangkap pesan dari apa yang diucapkan oleh Pak Novel kaum muslimin. Bahwasanya kalau NU ya pasti mencintai dan dicintai sama habaib. Ya, nggak mungkin jadi lawan. Tapi buktinya sekarang kaum muslimin. Ya buktinya sekarang. Mereka ini saling gontok-gontokan kaum muslimin. Karena apa? Ya ketahuan modusnya kaum muslimin. Dan memang selama ini sepertinya NU itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para habaib kaum muslimin. Ya, sangat terlihat, sangat terlihat. Dan begitulah kaum muslimin. Kalau cinta itu didasari bukan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta didasari karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah cintanya itu akan abadi di dunia sampai akhirat kaum muslimin. Tidak tercerai-berai seperti kondisi mereka saat ini kaum muslimin. Kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Apa yang terjadi? Subhanallah, dua kandang, yang satu kandang manusia, yang satu kandang singa. Manusianya dikasih makan gak dimakan, singanya dilaparkan seminggu ini. Setelah itu ada penyekat di antara dua kandang tadi dibuka, singa yang lapar langsung lihat ada sosok manusia di situ kan, disamperin. Tapi singanya cuma deketin, ngendus-ngendus. Awas bilang mirip. Ya, begitu aja. Lihat penonton yang melihat adegan berjam-jam cuman seperti itu, penonton kecewa. Pulang semua kan? Semua pulang. Setelah penonton pulang, maka kandang tadi ditutup lagi, dipisahkan. Kemudian ulamanya tadi dipanggil, guru tadi dipanggil sama raja. Kamu nih tadi kok tenang betul ngapain? Loh, kenapa saya harus bingung? Kenapa saya harus takut? Apa yang ada dalam hatimu? Nih coba lihat hatinya ya, kita bicara hatinya, rahasia penghambaan para wali. Hatinya bagaimana? Saya tadi lagi ngadep sama Allah, kebetulan ada singa juga ngadep sama Allah. Jadi kami berdua lagi berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lantas mana mungkin saya bisa memikirkan si singa, wong saya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keren atau nggak keren? Ya keren kaum muslimin. Namanya dongeng. Apa ada dongeng yang nggak keren? Kalau dongeng nggak keren, ya nggak laku lah kaum muslimin. Ya, ini Habib sudah kayak Nabi Sulaiman kaum muslimin, ngerti bahasa binatang. Dan ampuh memang. Ampuh. Para habaib ini kalau masalah mengarang juara satu. Dan dipikir menghadapnya binatang kepada Allah itu sama dengan menghadapnya manusia kepada Allah. Ya. Manusia dalam kondisi genting saja, sholatnya sambil waspada. Dan masih sadar. Lah ini singa kok sekhusyuk itu kaum muslimin. Singa, binatang. Ya, sampai nggak peduli ada manusia di depan matanya. Mungkin singa itu posisinya sama Habib itu sama. Sudah mencapai tingkatan wali majedub yang hilang ingatan. Lupa kalau dia itu singa, lupa. Dia merasa kalau dia ini monyet. Makanannya pisang, bukan daging. Dan yang ulama tadi ngerasa kalau dia itu ya sama. Ya, sama kayak singa tadi. Jadi namanya ngerasa sebelahan sama teman kan? Masa teman makan teman? Kan nggak mungkin lah. Nggak mungkin seanu itu yang namanya teman. Nggak mungkin teman makan teman. Meskipun kadang juga teman makan teman. Ya. Lagian namanya binatang. Binatang itu kan bukan makhluk yang mukallaf kaum muslimin. Tidak terbeban syariat. Ya. Nggak ada binatang itu beban syariatnya itu nggak ada. Jadi aneh kalau ada binatang yang menghadap kepada Allah. Jadi aneh kalau ada binatang yang katanya menghadap kepada Allah dengan sekhusyuk itu. Sampai lupa kalau dia ini adalah singa yang lapar. Dia ingatnya kalau dia ini monyet. Ya, mau makan pisang malah dikasih manusia yang nggak tergoda lah. Malah takut dia. Gimana ini? Ya. Ya, jadi gimana nih para muhibbin? Apakah masih tergoda dengan dongengan para habaib? Apakah masih mau menunggu dongeng edisi selanjutnya? Apakah belum ngantuk? Belum bisa tertidur? Ya, ingat muhibin, ya, ini hiburan, ya, ini hiburan. Anggap saja hiburan yang seperti itu. Dongengan para habaib itu anggaplah sebagai hiburan, bukan tuntunan.
Ya, bukan tuntunan, anggap saja tontonan. Jadi tontonan jangan dijadikan tuntunan, ya. Ingat, kalau ingin tuntunan, maka tontonlah ceramah-ceramah yang membahas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh, pemahaman para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bukan menonton dongengan para habaib. Kalau dongengan para habaib itu adalah tontonan, bukan tuntunan. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.